Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya sehingga kita masih bisa bertatap layar antara layar pada siang hari ini. Jualinya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang semuanya teman-temanku. Pada siang ini saya di sini Iqbal Majuddin sebagai moderator, sebagai kader tingkat 4 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah bersama dengan Bapak Chandra. Bapak. Waalaikumsalam. Bapak atau Mas nih? Mas Mawon. Oh, Mas Mawon. Biar lebih akrab. Lebih akrab. Oke. Jadi pada kali ini kita mau bahas tentang apa sih itu politik, peran pelajar di ranah politik pemula, ya Mas? Oke, siap. Nah, langsung saja sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya kurikulum vitae dari Mas Chandra ini. Nama Dwi Chandra Putra SP, tepat tanggal lahir 16 September 1988. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Janah Badra. Nomor HP kalau misal teman-teman mau mencatat 085 643 577 501. Kemudian pekerjaan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, juga sebagai Wakil Ketua Fraksi Nasdem. Alamat rumah di Sayudan GM 2 nomor 74, Prawiro Dirjan Gondomanan Yogyakarta. Moto beliau ing madya mangun karso. Selebihnya monggo kepada Mas Chandra bisa menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Mas Chandra, apa sih politik itu? Kan selama ini di benak kita, khususnya saya sebagai pelajar tuh, politik tuh cenderung dengan partai, dengan DPR, dengan tikus-tikus berdasi itu Mas. Tapi apa sih definisi politik yang sesungguhnya itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan semua, teman-teman dari Muallimin dan rekan-rekan yang ada di rumah nantinya yang bisa melihat diskusi ini. Jadi diskusi yang cukup menarik karena di tingkat pelajar berbicara mengenai politik. Di usia saya yang masih dianggap cukup muda, di usia 32 tahun ini saya alhamdulillah diberi amanah oleh masyarakat Kota Yogyakarta sebagai Ketua Komisi A di DPRD Kota Yogyakarta. Nah, tadi Mas Iqbal sudah menyampaikan nih, politik itu apa? Sederhana sebenarnya. Politik itu adalah seni atau ilmu bagaimana merebut kekuasaan baik secara konstitusional, yaitu dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, aturan hukum yang berlaku, maupun secara inkonstitusional. Jadi kalau kita lihat di dulu zaman-zaman sejarah itu ada perang, ada gerakan pemuda, ada kejadian Rengas Dengklok dan lain sebagainya, itu juga bagian dari dinamika politik yang secara inkonstitusional karena dilakukan dengan cara berperang. Tetapi karena memang dulu memang belum ada landasan hukum yang berlaku. Tetapi di era yang baru ini politik itu apa? Sederhana. Bagaimana merebut kekuasaan untuk mengatur hajat hidup orang banyak dengan cara-cara yang konstitusional, yaitu yang diatur oleh aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Gitu ya. Sederhana. Sebenarnya sederhana. Tapi mungkin dari pelajar sendiri hanya mengerti apa yang banyak diberitakan tentang isu-isu politik di Indonesia. Jadi politik itu tidak melulu berbicara partai politik. Jadi Muhammadiyah ini juga berpolitik. Nahdliyin itu juga berpolitik, tetapi bedanya bukan berpolitik praktis. Kalau teman-teman di partai politik yang ada saat ini di Indonesia ini, yang kalau di DPR RI itu ada 9 fraksi, kalau di kota ini ada 8 partai, itu mereka berpolitik praktis. Tetapi kalau teman-teman di Muhammadiyah, di teman-teman di Nahdliyin atau yang lain sebagainya itu juga berpolitik, tetapi tidak berpolitik praktis. Karena sekali lagi politik itu berbicara kekuasaan. Bagaimana kekuasaan ini diatur untuk bisa berkeadilan sosial untuk seluruh masyarakat. Nah, teman-teman itu melakukan pemilihan ketua OSIS.
atau melakukan pemilihan ketua kelas itu juga bagian dari politik. Bagaimana mengatur pembagian ini jatahnya si A untuk piket dan lain sebagainya, itu juga bagian dari politik. Tetapi jangan dimaknai bahwa politik itu jahat. Yang ada adalah politik itu oknumnya yang jahat. Jadi kalau ada polisi jahat, bukan institusi polisinya yang jahat, tetapi ada oknum-oknum polisi yang jahat. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi mungkin kita sendiri biasanya salah tafsir ya. Tentang apa itu politik. Betul. Ya taunya kan politik itu sesuatu yang euforia. Yang harus pakai partai politik, yang harus gontok-gontokan, yang harus pakai tipu daya. Sebenarnya politik nggak seperti itu. Ini satu contoh kasus. Dulu di 2014 itu ada pemilihan di daerah Dapil Sleman itu pemenang dan yang tidak terpilih untuk anggota DPR provinsi itu hanya selisih 2 suara. Nah, yang menang itu taruhlah menang 1002 suara, yang kalah itu hanya dapat suara 1000. Nah, ini kalau teman-teman pelajar itu tidak mau melek dengan politik, bisa dibayangkan kalau orang-orang jahat, orang-orang yang punya sikap atau sifat niat jahat, sifat buruk, terus mereka berada di lingkaran politik, akhirnya orang-orang yang mengatur negara ini, orang-orang yang mengatur sistem pemerintahan ini adalah orang-orang yang jahat. Makanya kami harapkan teman-teman pelajar ini, di antaranya teman-teman dari mualimin, kalau yang dari akhwatnya ada mualimat, itu ya terlibat dalam politik. Caranya seperti apa? Ya terlibat dalam kegiatan masyarakat, mama. Tapi kalau di sini karena asrama ya, minimal ikut organisasi yang ada di sini, entah ada OSIS, ada kegiatan PMR mama, atau Hizbul Waton, atau ada kegiatan yang lain, ya itu bagian dari belajar politik, bagaimana mengatur organisasi itu seperti apa. Gitu. Jadi itu kita bagaimana harus berlatih dari sejak dini lah. Betul. Nah, berbicara tentang politik dalam kita sebagai pelajar, nah tepat gak sih Kak, Mas, kalau misalnya kita belajar politik itu sendiri, dan apa yang harus kita pelajari dalam berpolitik itu sebagai pelajar? Ini saya cerita pengalaman nih. Mas. Jadi bapak saya itu juga orang yang suka berpolitik. Kebetulan ada di salah satu partai politik yang saat ini agak berseberangan dengan saya. Nah, lucunya gini, ini sedikit agak sensitif, tapi nggak apa-apa. Ini untuk belajar bersama-sama. Jadi saya itu mengalami dinamika politik itu tidak sederhana. Tahun 2001, kakak saya terbunuh karena kegaduhan politik waktu itu di kota Yogyakarta. Ditusuk dari belakang, tembus ke depan karena hanya perbedaan politik. Tahun 2002, waktu saya masih SMP, saya pulang dari sekolah SMP itu, SMP 4, kebetulan saya di Gayam itu, depan kantor Dinas Pendidikan Kota, pulang itu rumah saya dibakar. Jadi rata, rumah saya benar-benar dibakar karena perbedaan politik. Dan setiap ada kegiatan partai politik A dan B ini yang memang cara pandangnya berbeda, setiap habis kampanye pasti rumah saya entah dilemparin, entah warung ibu saya, karena dulu ibu saya punya warung kelontong itu, warung kelontongnya dibakar dan lain sebagainya, karena bapak saya aktif di salah satu partai politik. Nah, itu yang mendidik saya sebenarnya politik seperti apa sih. Kalau saya menggunakan kacamata waktu itu Mas Iqbal, kalau politik itu hanya ribut-ribut kayak gitu, ya kesannya politik itu jahat. Tetapi itu yang membentuk saya ketika saya SMP, saya aktif di beberapa organisasi. Waktu itu kalau teman-teman mungkin yang seangkatan saya atau kakak tingkat saya dulu ada namanya FSRMY, Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta. Nah, ketua Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta itu namanya Mas Ardi. Itu terpilih jadi anggota DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi PKS itu tahun 2004. 2009 terpilih lagi. Tapi di tahun 2010 kalau nggak 11 beliau mengundurkan diri karena ingin fokus di kegiatan yang lain. Nah, ini bagian dari politik. Nah, waktu itu ketika saya melihat dinamika, kok politik onone ming wong gelut, onone ming wong padu, onone ming wong ribut. Akhirnya saya memberanikan diri ketika saya SMA, saya mencalonkan sebagai ketua OSIS. Oh, di situ saya belajar. Oh, berarti yang salah itu bukan organisasinya, entah itu partai politik, entah itu kegiatan yang lain, tetapi oknum di dalamnya. Nah, ini untuk belajar teman-teman nih yang masih belajar. Ketika saya SMA, saya mencalonkan ketua OSIS. Ketika saya kuliah, saya mencalonkan ketua BEM. Dan alhamdulillah terpilih. Dari situ, saya termasuk anggota DPRD Kota Yogyakarta yang masih usia muda. Saya dilantik jadi anggota DPRD itu di usia 30 tahun. Mas Iqbal berapa usianya? Saya 15. 15. Bayangkan 15 tahun lagi Mas Iqbal yang ada duduk di sini
sebagai ketua komisi A, entah aslinya mana? Temanggung. Nah, sebagai ketua komisi A Temanggung bisa jadi 15 tahun kemudian ada adik kelasnya Mang Iqbal yang duduk di sini menceritakan, loh gimana Mas Iqbal dulu kok bisa menjadi anggota DPRD, bisa menjadi pejabat publik di politik. Ya karena saya dulu ikut organisasi di Mualimin. Nah, gambarannya seperti itu. Apa yang saya dapat sekarang, entah saya menjadi wakil ketua fraksi Nasdem, saya dipercaya sebagai ketua komisi ADPR di Kota Yogyakarta, karena kejadian yang saya alami dulu. Ketika dulu saya benci dengan politik, terus menganggap bahwa politik itu sesuatu yang jahat, mungkin saat ini saya tidak akan duduk di sini. Yang repot lagi kalau yang duduk menjadi ketua komisi A itu orang yang sudah berniat jahat. Berniat jahat seperti apa? Ya niatnya cuma pengen merusak tatanan kehidupan yang lebih baik. Nah itu. Jadi kalau ditanya, apakah tepat pelajar itu mengerti politik? Sangat tepat. Karena 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya teman-teman yang ada di Mualimin, teman-teman yang ada di Mualimat, teman-teman yang ikut kegiatan IRM, teman-teman yang ikut pelajar Muhammadiyah, inilah yang akan menjadi pemimpin ke depan. Kan gitu Mas Iqbal. Betul sekali. Jadi mendewasa dengan politik. Betul. Jadi orang-orang yang berhasil dulu itu karena ketika orang lain bermain, dia mau belajar. Nah, orang-orang yang sekarang berhasil, mungkin ketika orang yang sebayanya dulu bermain, dia belajar. Belajar dan bermain itu bagus, tetapi jangan pernah mempermainkan pelajaran, kan gitu. Nah, jadi silakan belajar, tapi dengan bermain, dengan ikut organisasi, tapi jangan pernah mempermainkan pelajaran, kan gitu. Saya yakin suatu saat teman-teman di Mualimin ini akan ada yang menjadi tokoh-tokoh besar, karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah ini yang menjadi tokoh besar. Menteri Koordinasi Pemberdayaan Manusia itu Pak Muhadjir Effendi juga salah satu kader Muhammadiyah. Terus ada Prof. Amin Rais itu juga kader Muhammadiyah. Ada lagi Mas Sauki Suratno itu juga kader Muhammadiyah yang sekarang aktif di sepak bola. Apapun itu bagian dari dinamika politik. Yang paling penting bagaimana politik itu diniati sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kan gitu Mas Iqbal. Betul sekali Mas Chandra ya. Tadi juga kan kita menyinggung tentang politik pemula ya di ranah belajar. Nah, apa aja sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai pelajar di politik pelajar ini di ranah belajar? Jadi kalau berbicara politik pelajar ini agak menyinggung politik praktis. Nanti teman-teman bisa cek di Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang 10 2016 itu tentang apa? Tentang pemilu kada yang akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia ini pada bulan November 2024. Nah itu tepatnya di pasal 201. Di UU 7 2017 tentang kepemiluan itu nanti akan dilaksanakan tentang pemilihan anggota legislatif, baik itu di DPR di kota, kabupaten, provinsi, RI, anggota DPD, putusan golongan itu, dan termasuk pemilihan presiden. Nah, kalau sekarang usianya Mas Iqbal berapa kalau boleh tahu? 15 tahun usianya Mas Iqbal sekarang tahun 2001. Berarti 2024 kemungkinan besar Mas Iqbal insya Allah punya usia 18 tahun, kan gitu, 3 tahun lagi. Secara aturan yang boleh melakukan hak pilih itu kan di usia 17 karena sudah dianggap dewasa. Nah, kalau diartikan seperti itu, tentu teman-teman sekarang yang usianya 15 tahun atau usianya 14 tahun yang kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA itu 3 tahun lagi akan mengikuti pemilihan umum, entah pilkada, entah pemilihan presiden dan DPR. Nah, yang menarik kalau teman-teman tidak tahu bahwa apa itu politik, kapan kami harus mulai belajar? Besok tiba-tiba Mas Iqbal bulan Februari atau Maret, nanti ketentuannya di PKPU, peraturan KPU, akan mendapatkan 5 surat suara kalau Mas Iqbal nanti pulang ke Temanggung untuk milih DPRD Kabupaten Temanggung, memilih DPRD Provinsi Jawa Tengah, memilih anggota DPD, memilih Bupati Temanggung, memilih presiden, terus memilih DPR RI. Kalau yang tidak mau belajar dari sekarang atau minimal tidak mau tahu dari sekarang akan kaget. Nah, tadi contohnya yang saya sampaikan di daerah Sleman tahun 2014 ada teman kita namanya Mbak X, itu kalah suara dari Pak Y.
itu hanya 2 suara. Bisa dibayangkan nggak? Sebuah kebijakan 5 tahun dalam tata kelola pemerintahan kita ditentukan hanya selisih 2 suara. Karena orang jahat dan orang baik sama-sama akan mendapatkan 1 surat suara. Nah, kalau kapan mulainya? Ya mulailah saat ini. Tahu, minimal senang berorganisasi, minimal tahu, oh politik seperti ini toh. Jadi besok ketika dapat surat suara ya nggak kaget. Politik seperti apa? Ya ikut kegiatan di Mualimin, kami yakin ada kegiatan banyak yang bisa diikuti teman-teman untuk bisa sharing, dan kami yakin ustadz-ustadz di sini atau ustadzahnya di sini banyak memberikan ruang untuk diskusi, termasuk ini di studio podcastnya ini luar biasa. Belum tentu loh SMA atau sekolah-sekolah lain, entah SMP entah SMA, yang punya studio difasilitasi luar biasa ini. Dan alhamdulillah saya bisa silaturahmi ini sangat bahagia, bisa silaturahmi dengan Mas Iqbal dan teman-teman dari Mualimin. Kan gitu. Jadi kita harus membudidayakan politik itu sejak dini. Betul. Agar tahu politik yang baik dan benar itu seperti apa. Kan gitu. Oke. Jadi tugas kita lah sebagai belajar, kan juga kita sebagai penerusnya Mas Chandra. Amin insyaallah. Sebagai penerusnya Pak Jokowi. Leres. Nah, itu dipersiapkan jadi sekarang. Betul. Nah, sekarang posisi Mas kan sebagai Komisi A, ketua Komisi A di DPRD. DPRD Kota Yogyakarta. Nah, kan di situ mesti Mas memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat. Nah, itu bagaimana sih Mas bicara tentang tanggung jawab itu bagaimana? Jadi fungsi DPRD ada 3, saya sampaikan dulu, itu mengacu pada UU MD 3, undang-undang mengenai DPR, DPD, DPRD dan MPR, dan diturunkan menjadi tata tertib DPRD. Itu fungsinya ada 3, legislasi yaitu membentuk peraturan perundang-undangan, kalau di Kota Yogyakarta namanya Perda, peraturan daerah. Yang kedua adalah fungsi anggaran, bagaimana kita punya, kalau Kota Yogyakarta ini PAD-nya di angka 600 miliar lah kurang lebih dalam setahun. Dalam APBD-nya anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada di angka kurang lebih 1,9 triliun. Nah, ini bagaimana fungsi anggaran ini merata. Jadi adil itu tidak harus sama. Kalau Mas Iqbal putra keberapa? Putra ketiga. Adiknya kelas? Anak terakhir kalau. Oh, anak terakhir. Nah, contoh gini, Mas Iqbal punya kakak yang kuliah. Akan berbeda sangune Mas Iqbal waktu kuliah, sangune kakak Mas Iqbal waktu kuliah dengan Mas Iqbal yang masih SD. Jadi adil itu tidak harus sama. Adil itu bagaimana memberikan sesuatu yang proporsional. Nah, fungsi anggaran di DPRD itu memberikan yang proporsional. Bagaimana masyarakat yang memang dianggap kurang mampu itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tetapi bagaimana masyarakat yang berkelebihan itu dikenai pajak untuk bisa menjadikan subsidi silang. Itu fungsi anggaran. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan inilah tugasnya tadi pertanyaan Mas Iqbal. Bagaimana memenuhi janji terhadap masyarakat, bagaimana tanggung jawab besar ini bisa dilaksanakan. Nah, itu pemerintah itu kan fungsinya memerintah, dari kata perintah sebenarnya. Nah, bagaimana teman-teman di eksekutif, ada dinas-dinas di pemerintah Kota Yogyakarta ini menganggarkan sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, bagaimana bahwa keadilan ini tepat sasaran. Jangan sampai judulnya bagus tetapi tidak sampai. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu kan hukum feodal. Nah, harapan kami adalah bahwa pemerataan pembangunan di seluruh sektor Kota Yogyakarta ini kami yang mengawasi. Kami yang membuat aturannya bersama dengan eksekutif, dalam hal ini pemerintah kota. Kami yang menganggarkan, dibahas di dalam badan anggaran bersama pemerintah Kota Jogja, dan nantinya kami yang mengawasi. Nah, kalau ditanya tanggung jawabnya seperti apa? Ketika ada keluhan masyarakat kok tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Yogyakarta, nah itu bisa mengadu ke kami lewat audiensi. Mas, ini kok ada program ini saya nggak dapat ya. Ini ada pelatihan ini kok saya nggak dapat, tidak bisa mengakses. Nah, nanti kami yang membantu. Nah, itu fungsi dan tanggung jawab yang kami lakukan seperti itu, Mas Iqbal. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul, leres. Nah, sebagai ketua komisi yang memiliki tanggung jawab, Mas sudah merasa memiliki tanggung jawab penuh belum sih? Sudah puas belum dengan kinerja selama ini? Kalau saya dikatakan sudah puas apa belum, Mas Iqbal, itu tentu saya belum puas. Karena orang yang sudah berpuas diri dengan apa yang dia lakukan itu terus tidak akan berubah. Jadi bagi saya, catatan besar saya, dinosaurus itu punah bukan karena dia pengen punah, tetapi ketika dia tidak mau mengikuti perubahan itu. Jadi orang yang tidak mau mengikuti perubahan ya dia akan punah. Nah, kalau ditanya sudah puas belum, Mas Chandra? Ya, saya belum puas. Ketika saya belum bisa mengabdikan seluruhnya
waktu saya, pemikiran saya yang memang sesuai janji waktu kami dilantik, disumpah jabatan itu untuk bisa mengutamakan masyarakat. Nah, sampai kapan? Ya sampai periode ini berakhir karena saya dilantik tanggal 12 Agustus 2019, ya pemenuhan janji ini akan terlaksana kalau tanggal 12 Agustus 2024 insya Allah saya dipurna dengan tidak ada catatan apapun, masyarakat tidak ada yang komplain, hasil pemeriksaan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan kegiatan di pemerintah Kota Yogyakarta ini diberikan catatan WTP, wajar tak apa. Nah, di situ saya, berarti apa yang saya kerjakan kemarin sudah sesuai dengan mekanisme dan harapan masyarakat. Oke. Jadi kita ya tanggung jawab itu penting dan harus kita lakukan. Betul. Kan ngomong-ngomong kan kita sekarang semua pelajar seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini kan juga kita belajarnya dari rumah ya Mas. Nah, itu menurut Mas bagaimana sih Mas sebagai pelajar yang menunaikan pembelajaran dari rumah, bagaimana kita menumbuhkan sikap politik dan berpolitik dari rumah? Nah, itu bagaimana? Kalau saya poin pentingnya malah menarik. Semenjak masa pandemi ini ada kegiatan-kegiatan yang berbasis Zoom meeting. Itu sekarang banyak kegiatan-kegiatan diskusi itu yang sifatnya Zoom meeting atau dari Google Video, Google Meet itu. Nah, kalau di situ, kalau dulu itu untuk bisa tahu kegiatan yang ada di Jakarta, seumpama itu harus tampil datang ke Jakarta. Kalau sekarang kan malah dengan kita tetap di Jogja, kita masih bisa berinteraksi dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya dengan kondisi seperti ini malah menjadi poin penting bagi teman-teman yang ada di rumah, yang memang mau belajar politik. Sekarang dibuka kok, ada kegiatan apapun pasti bisa ikut. Nah, ini malah menarik, jadi malah bisa belajar dari siapapun. Contoh kalau ini tidak di masa pandemi, mungkin kita akan diskusi seperti ini dengan Mas Iqbal, itu dengan beberapa audien yang tentu dibatasi karena ruangan, taruhlah maksimal 100 peserta karena ruangannya terbatas. Tetapi dengan seperti ini malah semua orang bisa melihat lebih dari 100, entah 200, 300. Jadi kita tahu banyak belajar tentang itu. Jadi tidak membatasi apapun tentang pandemi ini. Ini malah menjadi kesempatan kita untuk sama-sama belajar di dunia maya yang tak terbatas. Kalau saya seperti itu, sederhana malahan. Jadi pandemi bukan menjadi batasan untuk kita terus berkembang. Sama sekali tidak. Oke. Nah, Mas, berbicara tentang wakil rakyat kan ya, Mas? Kan di rakyat itu juga ada yang baik, ada yang jahat seperti yang Mas katakan tadi. Nah, bagaimana kemudian Mas menempatkan politik ideal dalam bermasyarakat itu dan menimbulkan politik yang baik untuk seluruh masyarakat? Kuncinya memuaskan semua orang itu tidak mudah. Karena tentu ada yang puas, ada yang tidak. Contoh Pak Jokowi waktu mencalonkan presiden bersama Pak Prabowo yang sekarang alhamdulillah terpilih menjadi Menteri Pertahanan, itu juga pasti ada dua cara pandang dalam pengelolaan pemerintahan ini yang berbeda. Itu wajar. Tetapi bagaimana memberikan kepuasan, ya ini bagian dari proses. Bahwa ketika masyarakat itu bisa mengerti bahwa keadilan itu tidak selalu sama, bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang proporsional, ya kami yakin nanti dalam pendekatan-pendekatan pengertian, dalam diskusi-diskusi, dalam sebuah pengambilan kebijakan yang nanti selalu ada RDPU, rapat dengar umum pendapat, ada uji publik, nanti masyarakat akan paham, kenapa toh yang didahulukan sini, kenapa toh yang didahulukan sini. Jadi bagi kami kalau berbicara wakil rakyat, ya kalau memuaskan semua pasti tidak bisa. Tetapi nanti konteksnya lama-lama pasti bisa memahami, ini diambil kebijakan ini karena pertimbangan ini, kebijakan ini karena hanya urutannya saja. Suatu saat pasti kami juga mendapatkan sektor pembangunan yang lebih. Jadi gitu. Jadi bagaimana bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya? Betul. tadi, Mas? Semuanya selalu kalau didiskusikan pasti asik. Toh nyatanya Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang dulu getol dengan Pak Jokowi saja akhirnya mau jadi menterinya kok kan gitu. Mungkin yang sekarang cuma pendukungnya saja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa wong sing padu wis dadi akur, mosok sing biasane akur dadi ribut kan lucu. Gitu. Nah, tadi kan tentang ada pro kontra dalam masyarakat yang tentang. Nah, kan juga Mas harus menimbulkan suatu rasa politik moderat ya Mas. Bagaimana tidak memihak kepada suatu kepentingan yang lain dan kepentingan yang lain, harus berada di tengah Mas. Nah, bagaimana dalam mewujudkan politik moderat itu Mas?
Di dalam kegiatan DPRD, khususnya saya sebagai ketua komisi A itu, kita selalu membuka ke publik siapa yang mau audiensi. Kalau kita sudah membahas sesuatu, kita pasti lakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum, mengundang beberapa tokoh masyarakat, perwakilan untuk bisa memberikan masukan sebelum ini diputuskan. Dalam penyusunan perda, peraturan daerah, kita juga melakukan uji publik. Bagaimana publik menilai sebuah aturan ini akan dilaksanakan. Jadi kalau berbicara moderat, kami sudah sangat moderat, mengambil jalan tengah lah. Makanya di mutu saya matur tadi ke Mas Iqbal, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Jadi tidak memihak untuk satu hal, tidak memihak untuk yang lain hal, tetapi bagaimana usulan ini diakomodir, nanti berada di tengah-tengah mana yang lebih realistis untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan alhamdulillah kalau ditanya posisinya seperti apa, Mas? Alhamdulillah dalam kurun waktu 11 tahun, usianya Mas Iqbal 15. Dalam kurun waktu 11 tahun berarti sejak Mas Iqbal TK atau malah belum TK, Kota Yogyakarta ini selalu mendapatkan catatan WTP, wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berarti ini mengindikasikan bahwa kegiatan di Kota Yogyakarta ini alhamdulillah sudah bisa dikatakan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Termasuk politik moderat lah, mengakomodir semua. Itu. Oke, jadi harus selalu berada di tengah, tidak wajah apa. Betul. Oke, jadi kita sebagai santri pelajar ya Mas, harus mulai dari dini lah. Betul. Oke, terus kan kalau kita bicara tentang Kota Yogyakarta yang Mas wakili, kan di sini juga masih banyak problem ya Mas. Kalau saya lihat sebagai dari subjektif saya sendiri. Nah, itu menurut Mas gimana cara menanggapi itu semua? Mungkin dari ketimpangan yang ada atau kemudian pembangunan di mana-mana tapi tidak menginjahkan rakyatnya, itu bagaimana? Kalau saya ini hanya proses. Kemarin kebetulan saya juga wakil ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah. Jadi Perda RT RW itu bisa direvisi setelah 10 tahun. Jadi ini Perda RT RW baru saja disahkan ini untuk kegiatan 2020 sampai 2040. Jadi sebenarnya tata kelola kota itu sudah diatur. Nanti ada namanya, kalau teman-teman mualimin atau teman-teman di rumah itu mau lihat, ada namanya selain Perda RT RW Rencana Tata Ruang Wilayah, ada namanya Perda RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Wilayah ini khusus untuk sekolah, wilayah ini khusus boleh di bangunan gedung untuk investasi, hotel dan lain sebagainya. Jadi sudah diatur. Di dalam RDTR itu nanti ada lagi namanya Perda RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu bagaimana visi misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wali diimplementasikan di wilayah. Nah, itu sebenarnya kalau berbicara kan pembangunan belum merata, ya ini memang harus bersabar. Karena apa? Karena APBD kita, anggaran pendapatan belanja daerah kita terbatas hanya di 1,9 triliun. Kayaknya besar, tetapi kalau untuk dibagi seluruh masyarakat tentu ini sesuatu yang kecil. Nah, ini hanya bersabar. Kegiatan sekarang kebetulan Komisi A itu membidangi pemerintahan dan hukum. Jadi mitra kami itu salah satunya Kemantren. Jadi sekarang sudah tidak ada kecamatan, mengacu Undang-Undang Keistimewaan dan Perda Kelembagaan Baru, Perda 4 2020. Itu namanya Kemantren dan Kelurahan. Di Kemantren itu sekarang kegiatannya basisnya wilayah, Mas Iqbal. Kalau Mas Iqbal pengen tahu program pemerintah di ini masuk mualimin ini wilayah Wirobrajan. Kelurahannya Patang Puluhan. Nah, bisa datang ke kelurahan. Seperti apa toh kelurahan itu mau mengakomodir kegiatan di wilayah. Nah, ada namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan. Nanti bisa datang ke Pak Mantri Pamong Praja sekarang. Jadi tidak ada Pak Camat, namanya kalau di Wirobrajan ini Pak Sarwanto. Itu tanya seperti apa toh Pak Sarwanto modelnya. Nanti itu bisa sangat terbuka dan itu bisa diakses melalui JDIH, Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum di Pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi bersabar-sabar ya. Kalau Allah ngendikan kan innallaha ma'as-sabirin. Betul sekali. Jadi ya selain bersabar juga kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kalau tadi ya semua ada prosesnya tentu ya Mas. Semua berproses. Di ya sabar aja. Tentang tadi ranah politik pelajar, harapan Mas Chandra untuk pelajar di Indonesia. Kalau saya berharap khususnya di kota di wilayah kota, saya kemarin mengusulkan Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesbangpol yang sudah naik tipe dari tipe
C ke tipe B. Ini harapan kami di Komisi A itu merekrut atau mengkonsolidasikan teman-teman pelajar. Jadi harapannya ada seperti asosiasi ketua OSIS Kota Yogyakarta. Nah, di situ nanti teman-teman yang suka berdiskusi, suka berorganisasi ini bisa saling tukar pikiran, bisa saling mengenal. Nah, nantinya saya dulu juga ikut program itu karena waktu itu dicanang oleh Wali Kota Yogyakarta namanya Pak Heri Sudianto, itu juga tokoh Muhammadiyah karena beliau pernah menjadi bendahara PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Jadi itu ada forum namanya Forum Ketua OSIS. Nah, harapannya disitulah nanti Mas Iqbal bisa kenal ketua OSISnya SMA 6. Siapa tahu nanti jodohnya orang SMA 6 kan gitu. Mas Iqbal bisa kenal sama ketua OSISnya atau OSISnya SMA 5. Jadi tidak melulu ngobrolnya mengenai mualimin, sing mualimat ya mualimat terus kan gitu. Jadi bisa saling bersinergi. Di situ nanti ada forum-forum. Memang kendala kita karena sekarang masa pandemi. Karena kadang nek tidak bertatap muka itu kurang greget, kurang srek. Dirohe kurang kan gitu. Anten kurang. Nah, harapannya nanti kalau ini masa pandemi sudah bisa terkontrol, teman-teman sudah bisa divaksin semua, kegiatan tatap muka itu bisa dilakukan dengan prokes yang ketat. Nah, nanti ada forum itu. Kami kemarin sudah koordinasi dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Pak Budi Santoso kepala badannya, itu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan teman-teman SMA, teman-teman SMP untuk bisa belajar tentang politik. Nanti di situ bisa safari selama teman-teman OSIS di Mualimin ini bersurat ke DPRD, dolan ning DPRD. DPRD iki sakjane kegiatannya apa wae to? Ah, nanti ngerti, oh rapati kaya ngene iki, oh diskusi seperti ini, oh lobby seperti ini. Bersurat ke wali kota, semua pengen tahu kegiatan pemerintah kota itu seperti apa itu. Nanti harapannya seperti itu. Jadi keren ya, Mas. Ya harapannya jangan anti dengan politik dan jangan melihat bahwa DPRD itu adalah sesuatu lembaga yang elit, tetapi ini bagian dari yo teman-teman silahkan main ben ngerti koyo ngopo to tugas wakil rakyat. Oke, sebagai politikus muda ya Mas, yang dinamis ya Mas, tentu harus dinamis. Kemudian langkah Mas ke depannya apa Mas? Apakah mungkin mau nyalonin jadi wali kota? Amin. Kalau ditanya cita-cita, insya Allah karena ini ditanya ya suatu saat pengen. Kalau dikatakan pengen pasti menjadi wali kota, sederhana. Karena kami berharap bisa memberikan kontribusi lebih terhadap Kota Yogyakarta ini, karena kami lahir di sini. Saya juga STK, SD, SMP, SMA, kuliah juga di Jogja, tidak pernah keluar dari Kota Yogyakarta, kerja juga di Jogja. Jadi kalau ditanya ke depan ya kalau memang diberi kesempatan, tetapi kembali lagi bahwa berkontribusi di Kota Yogyakarta itu tidak melulu harus menjadi wali kota. Tidak melulu harus menjadi anggota DPRD, tetapi bisa menjadi bagian masyarakat, bagaimana memberikan dukungan terhadap pemerintah Kota Yogyakarta. Kayak Mas Iqbal ini sebenarnya sudah bagian dari berkontribusi terhadap pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengadakan podcast seperti ini. Minimal teman-teman mualimin yang mengikuti kegiatan ini itu jadi tahu, oh seperti ini toh. Ini bagian dari kontribusi. Kalau ditanya ke depannya, insya Allah kalau masih dipercaya oleh masyarakat kota, baik dari Partai Nasdem maupun dari masyarakat, ya insya Allah kami akan maju kembali. Tetapi itu masih lama karena masih 3 tahun lebih kan gitu Mas Iqbal. Oke, jadi ada lah ya Mas. Insya Allah. Oke, kembali lagi ke tadi sebagai DPRD ya Mas. Kan Mas sendiri jadi fraksi Partai Nasdem. Nah, di DPRD sendiri itu masih ada nggak sih Mas kepentingan partai mungkin dari penyaluran banpol atau pencarian kader-kader sebagai DPRD itu masih memiliki jiwa-jiwa yang merujuk kepada Nasdem itu enggak? Maksudnya gimana kalau pencarian banpol? Karena nanti ada terminologi yang berbeda. Maksudnya gimana? Mungkin dalam proses pencairannya atau pencariannya itu lebih mudah Mas. Kalau bantuan politik memang dipersyaratkan oleh undang-undang bahwa anggota partai yang punya anggota DPRD baik di kabupaten kota, provinsi atau DPR RI itu pasti mendapatkan bantuan politik yang nilainya berbeda-beda. Tergantung jumlah suara yang terpilih pada waktu itu dikalikan dengan standar harga barang jasa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Nah,
kalau mengacu itu memang ada Banpol itu untuk kegiatan, dan 60% persyaratan dari Kemendagri itu bantuan politik dari pemerintah yang diambil dari APBD atau APBN itu untuk kegiatan pendidikan politik. Nah, ini bagian dari pendidikan politik seperti ini. Yang kedua, kalau mengacu ADART Partai Nasdem itu partai ini berkembang dan dibiayai oleh anggota, dari anggota untuk anggota. Jadi ada iuran lah. Memang tidak semua anggota Partai Nasdem pasti diminta iuran. Wong mau berpartai kok malah kon iuran kan bahannya gitu. Nah, tapi kalau di kami khususnya di Partai Nasdem, kami itu anggota DPRD ini ada alokasi anggaran khusus dari gaji yang kami terima untuk menghidup-hidupkan partai. Bagaimana kegiatan rapat itu bisa berjalan, untuk kegiatan pembelian snack, untuk kegiatan waktu ada diskusi panjang tentang hal-hal yang butuh didiskusikan itu ada. Nah, terus apakah terus pola pikirnya hanya untuk Nasdem? Tidak. Jadi di DPRD itu semua fraksi atau semua anggota itu punya yang namanya program reses atau jaring aspirasi masyarakat. Nah, itu kembali ke masyarakat, tidak harus yang diundang harus dari kader partai tersebut. Kalau Nasdem tidak harus Nasdem, kalau Partai X tidak harus Partai X, tetapi semua masyarakat boleh diundang. Nah, itu untuk memberikan usulan kepada kami, opo to sing arep diusul. Contoh, saya reses di daerah Mualimin ini Patangkulan. Terus Mas Iqbal mengusulkan, Mas Chandra, nek aku usul seumpama lapangan basket iki digawe indoor ora ming outdoor iso ora. Nanti kami catat. Nah, hasil catatan kami ini akan kami diskusikan dengan pemerintah kota, ketersediaan anggarannya seperti apa, aturan hukumnya, tanahnya ini milik siapa, dapat dilaksanakan kapan, nilai anggarannya berapa. Dari situ. Jadi nek ditekoni yo golek anggota, bukan golek anggota, tetapi bagaimana kita memelihara konstituen. Gitu. Jadi tetap berlaku untuk semua masyarakat. Semua masyarakat. Oke. Tadi kan juga bicara tentang politik sebagai pelajar ya, Pak. Yeah. Itu yang tadi di awal mungkin kita semua salah tafsir tentang politik. Yeah. Selama ini kan yang di benak pelajar tuh politik tuh demo kan, Yeah. Nah, itu mungkin buat teman-teman semua di rumah sudah bisa diambil pelajaran nanti dari Mas Chandra yang hebat ini, Mas. Enggak. Saya cuma percaya siapapun yang melihat video ini, insya Allah kalau ini diupload di media sosial, saya yakin teman-teman yang setua-tuanya paling usia 17-18 tahun di Mualimin ini, semuda-mudanya usia 12 tahunan, saya yakin 15 tahun lagi, 10-15 tahun lagi teman-teman yang melihat ini atau yang terlibat dalam kegiatan ini suatu saat pasti akan duduk di sini dan menceritakan, Mas Iqbal, sebenarnya politik itu apa, dan saya yakin mereka akan memberikan perubahan yang lebih, karena Mualimin ini bukan lembaga baru yang baru kemarin didirikan, sudah banyak tokoh besar kok yang hadir dari Mualimin ini. Sehingga kalau ini menjadi pembelajaran penting, saya ingin memberi catatan bahwa sekarang tanggal 8 April 2021 jam 13:47, 15 tahun lagi insya Allah suatu saat akan ada yang duduk di sini diwawancara oleh Mas Iqbal Junior yang lain untuk bisa memberikan diskusi panjang seperti ini menjadi tokoh publik gitu, Mas Iqbal. Oke, jadi kita sebagai pelajar juga harus mempersiapkan diri. Betul. Bukan cuma dari Masnya sendiri yang memberikan pesan, tapi kita sebagai pelajar juga harus siap dan aktif dalam menghadapi politik di Indonesia. Nggih, leres. Terakhir Mas, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman semua di rumah seluruh Indonesia atau khususnya di Mualimin sendiri. Karena ini segmentasinya teman-teman pelajar yang masih belajar, sebenarnya kalau mengambil makna dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional ini luar biasa. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, ing madya ing ngarso song tulodo, ning di depan memberi contoh. Nah, teman-teman pelajar ini posisinya sekarang baru Tutwuri Handayani. Nah, harapan kami teman-teman mempraktekkan itu. Ketika nanti berada di posisi seperti saya yang ada di tengah-tengah ini, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, memberikan harapan kepada rekan-rekan yang adik-adik jenengan besok itu bahwa berpolitiklah
tahulah minimal tentang politik, karena dunia ini, sistem pemerintahan ini tidak akan lepas dari diskusi politik. Wong munggah haji wae kuwi ditentukan oleh kebijakan politik kok. Regone tiket piro, sing mangkat sopo, sing dimangkatke wong piro, itu kan kebijakan politik antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Jadi ayo berdakwahlah lewat politik, karena ini masih pelajar. Tutwuri handayani itu penting untuk dipraktekkan. Suatu saat saya yakin insya Allah kalau Allah meridhoi 10-15 tahun lagi teman-teman yang ada di sini akan menjadi duduk di bangku ini untuk memberikan diskusi ini menjadi ing madya mangun karso, dan suatu saat mungkin 10-20 tahun lagi akan ada yang menjadi pemimpin besar di republik ini menjadi ing ngarso song tulodo. Pesan terakhir saya itu, Mas Iqbal. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Mas Chandra, seorang politikus muda dari Kota Yogyakarta ya Mas, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Mungkin ini saja untuk segmen podcast pada kali ini, podcast Kata Mereka. Saya Iqbal Nurdin dan saya Dwi Chandra Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jadi kan kita tegang bang.